البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab al-mashu 'alal khufain, mengusap atas dua khuf. Ya, bab yang kelima di kitab Thaharah di buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan lewat bahwa di situ ada dua syarat ketika seorang akan mengusap dua khuf, dua sepatu dengan syarat kedua mata kakinya tertutup. Ada misal itu, yaitu untuk memasukkannya dalam badan berwudu. Ya demikian. Kemudian yang kedua, untuk kemudian orang yang safar 3 hari 3 malam, sedangkan orang yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, dalilnya akan kita bicarakan sekarang ini. Ya, qala Allah Ta'ala hadis yang ketiga ya di bab ini, dan itu hadis nomor 55 di kitab ini. Wa Sofwan bin Asal, dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Musnadi di 10 salam ya dengan fathah shad. Al-Muradi, ya, Sofwan bin Asal Al-Muradi, sakan al-Kufah, kemudian tinggal di Kufah. Disebutkan di sini oleh saya Al-Muradi itu Ma'rib. Kita kenal dulu, paham? Al-Muradi itu tempat yang ada di Ma'rib. Ya, kemarin pondok yang dibuat itu di Ma'rib itu, di Murad, kabilah Murad. Ya, di situ ada sahabat namanya Sofwan bin Asal dari Yaman. Kalau beliau mengatakan, di sini Hasan, di sini sahih. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safaran, kalau kami dalam keadaan safar sering kita menyebutkan perjalanan jauh. Jadi perselisihan para ulama syarat dikatakan safar. Ulama kesimpulannya kembali kepada kebiasaan, kepada urf. Yaitu kalau sudah dikatakan dia keluar kota, itu namanya apa? Safar. Ya, dan itu dengan urf. Seperti kita sekarang ke Demak, 5 menit sampai ke Demak karena kita berbatasan dengan Demak. Itu bukan dikatakan safar. Ya, bukan berarti ya ini keluar kota 1 langkah saja, 2 langkah sudah masuk kota yang lain atau kabupaten yang lain. Itu bukan dinamakan safar. Safar itu kembali kepada uruf. Ya, paling gampangnya yaitu apa? Pernah kita sebutkan, yaitu naik onta atau jalan kaki 1 hari 1 malam. Sudah, itu kesimpulannya. Jadi kita kira-kira jalan kaki sampai tempat itu setengah hari. Kemudian balik lagi ke rumah kita lagi setengah hari. Nah, itu safar. Mungkin sampai Kendal, Buja, sampai ke sana lagi itu sudah masuk safarul alam demikian. Karena kira-kira kalau berangkat pagi hari sampai sana itu maghrib. Nah, nanti pulang lagi jalan kaki. Nah, itu dinamakan safarul alam demikian. Jadi safar di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kami, walaupun ingin lebih hati-hati ya, ditambah jaraknya ya untuk kemudian masuk safar. Karena kadang-kadang bermudah-mudah ya, dalam hal ini bermudah-mudah. Oh, aku sudah safar, padahal dekat aja. Ya demikian. Di sini disebutkan oleh beliau adalah Nabi SAW memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar. Ala nanzi'a khifafana, untuk kita tidak melepas khifafana, khuf kami. Salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari dan 3 malam. Ini 3 hari 3 malam. Ini safar batasannya adalah 3 hari 3 malam. Untuk kemudian tidak melepas khuf. Illa min janabatin, kecuali dari janabah, junub. Junub harus mandi, tidak mungkin mandi dengan menggunakan apa? Sepatu kan itu. Ya, harus dilepas. Sehingga Nabi mengatakan kecuali janabah. Ini hadas akbar, hadas yang besar. Walakin akan tapi tidak perlu melepas min qaidin, dari qaid bira atau buang air besar. Wa baulin, dan kencing. Ya, tidak perlu dilepas.
Ya, wa naumin, demikian juga tidur. Ini dalil kuat juga bahwa tidur membatalkan apa? Wudu. Berak, kencing batal wudu. Demikian juga tidur. Tidur yang dia itu sampai lelap. Akhrajahu Nasai, mengeluarkannya Imam Nasai, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa lafdzuhu dan lafaz Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, demikian juga Ibnu Huzaimah wa Sahih. Keduanya mensahihkan dari sini. Ya, ini jelas ini ketika orang memakai khuf maka apa? Safar 3 hari 3 malam. Kalau dalam keadaan mukim, riwayat yang lain menyebutkan bahwa 1 hari 1 malam. Bukan Imam Bukhari boleh menyebutkan, ya, sebenarnya Imam As-Sunani di sini, kalau Imam Bukhari mengatakan laisa fi tauqid, tidak ada di dalam penentuan waktu. Tadi yang disebutkan 3 hari 3 malam. Saya nasah sesuatu yang lebih sahih min hadis Sofwan bin Asal Al-Muradi, dari hadisnya Sofwan bin Asal Al-Muradi Al-Yamani ini tadi. Itu. Walaupun hadis setelahnya nanti dalam riwayat Imam Muslim, ya, tetap hadis ini lebih sahih. Ya, walaupun disebutkan Imam Tirmidzi saja. Ini hadis yang penting. Kalau orang di Indonesia mungkin tidak terlalu menganggap tentang mengusap ya. Tapi kalau di tempat-tempat di negara-negara Teluk ini sangat penting. Karena di sana kondisinya itu kalau dingin sangat dingin sekali. Ya, demikian. Berikutnya hadis yang semisalnya. Hadis nomor 4. Yaitu hadis yang ke-56. Wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua Imam Muslim di sini. Allah beliau mengatakan ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu ayam wa layalihinna lil musafir. 3 hari dan malam-malamnya, ini 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Wa yauman wa lailah lil mukim. 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, orang yang tidak safar. yakni fil masih alal khufain, yakni di dalam mengusap atas 2 sepatu, 2 khuf. Akhrajahu Muslim, Sahih Muslim. Ya, demikian. Demikian juga hadis berikutnya, ya. Wa Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, di sini sahih juga. Ya, di Sauban ini, ya, di sahih. Kalau ada yang bicarakan, ya. Dari Sauban radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus syariatan, pasukan kecil. Syariah itu pasukan kecil. Ya. Fa amarahum, maka Nabi merintahkan mereka ayam sahu alal asaib, untuk mereka mengusap di atas asaib, yakni al-amaim. Asaib sesuatu yang dia itu membalut, yakni imamah. Boleh, berarti di sini menunjukkan untuk mengusap imamah, dan telah lewat sebagiannya. Wa tasakhin, dan tasakhin yakni al-khifaf. Tasakhin yaitu al-khifaf, yaitu apa? Sepatu-sepatu yang menutupi mata kaki atau semisalnya. Ini menguatkan yang telah lewat. Rawi Ahmad wa Abu Daud, meriwayatkannya Imam Ahmad dan Abu Daud, wasahu al-Hakim. Ya, mensahihkannya Hakim. Ya, demikian. Ya, sebagian mengatakan, ya, seperti Imam Bukhari mengatakan ya sahih, yakni tidak sahih. Tapi ulama ada penguat-penguatnya. Ya, demikian. Ya, syawahid. Ya, demikian. Sebagian mengatakan itu ada mengkotek. Tapi ulama adalah sahih. Ya, sebagian mengatakan bahwa Rasyid bin Sa'ad tidak mendengar dari Sauban. Ya, demikian. Tetapi yang lainnya para ulama menetapkan bahwa dia mendengar. Sudah, ini yang mengatakan itu mendengar, ya, didahulukan. Al-musbit muqaddam al-nafi. Yang menetapkan bahwa itu mendengar didahulukan atas orang yang tidak mendengar. Yang mengatakan tidak mendengar. Ya, ini ma'ruf di dalam mustalah hadis. Ya, demikian. Di sini menjadi dalil tentang apa? Mengusap. Boleh mengusap imamah. Demikian juga mengusap khuf. Ya, ini menguatkan saja. Ya, demikian. Wah, di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Tentang penentuan waktu. Jelas bahwa untuk safar 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam. Sebagian berpendapat tidak ada batasan untuk orang yang safar. Ya, sebagian berpendapat demikian.
Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disebutkan wala tatawaqqat, tidak ditentukan waktu mengusap untuk orang yang safar karena berat bagi dia itu melepas membuka demikian. Apalagi orang dalam peperangan. Tapi alam 3 hari 3 malam dalilnya sangat kuat sekali. Ya, kemudian kapan itu dihitung? Ya, kita sudah tahu 3 hari 3 malam. Lalu kapan dihitung 1 harinya itu? Kalau dihitung mukim. Disebutkan yang rajihul alam ya, yaitu ketika mulai mengusap. Paham? Jadi kita kan berwudu. Setelah berwudu memasukkan sepatu atau kaos kaki di kaki kita. Ya. Kemudian kita kentut. Kita kentut umpamanya. Ketika kemudian ini kita memasukkannya ketika sebelum salat zuhur umpamanya. Kemudian salat zuhur, kemudian kentut. Ya. Kemudian di waktu asar, ya, kita berwudu untuk kaki cukup mengusap saja. Itulah dihitung mulainya. Jadi mulainya atau startnya itu ketika apa? Ketika sebelum asar ini tadi. Ya demikian. Jadi bukan mulai sejak memasukkan sepatunya itu enggak, tapi mulai pertama kali ketika mengusap. Ketika pertama kali mengusap itulah awalnya. Dihitung di situ. Nolnya demikian. Ya demikian. Kemudian ketika dia melepas, ya, ketika habis waktunya, umpamanya tadi kan asar berikutnya, hari berikutnya, kan berarti kan habis. Apakah kemudian dia batal wudunya? Kalau dia berwudu sebelum, ya, sebelum asar umpamanya, jam 2 dia berwudu, kemudian habisnya jam 3 umpamanya waktunya. Apakah kemudian dia kalau tidak batal kemudian batal? Tidak. Ya demikian. Jadi dia masih dalam badan suci sampai kemudian dia melepas, ya, maka dia mengulangi lagi. Kemudian disebutkan jawarib. Ya, jawarib ini seperti kaos kaki dan semisalnya itu termasuk, ya, itu termasuk dari khuf ini. Dan itulah praktek dulu memakai kaos kaki, ya, cukup diusap juga. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia itu tipis, ya tetap dianggap itu sebagai khuf juga. Alam demikian. Lafaif, ya ini seperti perban-perban, itu juga dianggap umpamanya dia, ya, tidak menggunakan sepatu tapi berupa seperti perban, ya, sampai menutupi mata kaki, ya, termasuk juga. Kemudian disebutkan mengusap na'lain, ini sandal, tidak ada, tidak boleh, tidak ada dalilnya. Kemudian disebutkan bagaimana kalau ya, permasalahannya sepatunya itu bolong-bolong umpamanya, ya, lubang-lubang, atau kaos kakinya itu berlubang. Terjadi perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam di Tawdihul Ahkam, talabul ulama bi jawazil masx alal khuf al mukharraq, yang dia itu berlubang. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi seakan-akan itu bagian yang satu. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh juga. Oleh alam yang lebih kuat adalah boleh. Ibnu Taimiyah belum menyebutkan, ya, jawaban yang kuat. Bahkan ada katsirun minas sahabat fuqara. Kebanyakan para sahabat itu miskin-miskin. Lam yakun yumkinuhum tajdidu dzalik. Tidak mungkin mereka ini memperbarui sepatu yang mereka miliki. Berperang negeri ke negeri berikutnya. Kalau kita kadang kan kalau ini jempolnya itu, ibu jarinya kaki itu keluar dari apa? Dari kaos kakinya. Kadang sepatu, ya, dia udah terbuka, udah mau makan, ya, kadang itu. Ya demikian. Ini kesimpulannya, kalau ada lubangnya tidak mengapa. Karena keadaan mereka para sahabat kebanyakan fuqara, jarang mereka kemudian memperbarui sepatu yang mereka miliki. Barang siapa yang perhatikan maksud dari syariat, ya demikian. Ya, sesuatu yang itu sulit maka diberikan rukhsah, keringanan. Di sini,